chemistry ini ada yang kuantitatif dan kualitatif. Perbedaannya apa sih kuantitatif dan kualitatif? Siapa yang bisa? Apa bedanya kuantitatif dan kualitatif? Kuanti dan kuali, ya. Apa yang membedakan? Ini sederhana aja perbedaannya. Apa sih yang membedakan? Permisi Bapak, izin menjawab. Ya, silahkan Atika ya. Kalau kualitatif sendiri itu kan dia lebih ke memperoleh pemahaman mendalam gitu Pak tentang pengembangan teorinya, terus mendeskripsikan realitas sama kompleksitas sosialnya. Tapi kalau misalnya kuantitatif ini dia lebih ke menjelaskan hubungan antar variabel, terus menguji teori sama melakukan generalisasi atas objek penelitiannya gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu mungkin versi agak rumitnya ya. Untuk yang versi sederhananya untuk kimia analisis yang terkait dengan kimia analisis. Apa sih perbedaannya analisis kimia kuantitatif dan kualitatif ya? Bapak izin menjawab. Yap, baik Pak. Kalau kuantitatif tuh mungkin kalau lebih singkatnya bahasanya itu kayak angka-angkanya Pak. Dia berfokus pada data angka. Kalau yang kualitatifnya dia itu datanya dijabarkan bukan dalam angka, dalam bentuk naratif atau tulisan gitu Pak. Maksudnya ya teori-teorinya gitu Pak. Oke. Ini kalau untuk ilmu sosial mungkin seperti itu ya, tapi untuk ilmu sains seperti kita, seperti di farmasi ini ya, kan kita merupakan kimia ilmu terapan yang menerapkan banyak ilmu-ilmu sains dasar ya, seperti kimia, biologi dan sebagainya. Nah, untuk kuantitatif itu adalah analisis yang didasarkan untuk mengukur salah satu. Misalnya Rima tadi mau mengukur salah satu kandungan senyawa dari suatu sampel, misalnya mengukur kadar kafein dari kopi atau mengukur kadar gula dari darah dan lain sebagainya. Pokoknya ada takarannya, ukurannya. Kita ingin tahu kandungannya ada seberapa banyak. Itu kuanti ya, kuantitatif. Namanya kuantitas ya, kuantitas. Artinya dia itu jumlah. Kita butuh tahu berapa jumlahnya yang banyak. Nah, sementara kualitatif itu adalah dia hanya ingin mengetahui ada atau tidaknya ya. Ada atau tidak, positif or negatif. Itu untuk yang kualitatif. Dia lebih sederhana kualitatif. Terus instrumentasi seperti spektroskopi ya, yang NMR yang nuklir magnetic resonance, NMR, yang kita bisa mengetahui struktur suatu senyawa itu seperti apa bentuknya, formnya. Kira-kira itu kuantitatif atau kualitatif menurut kalian? Untuk NMR ya, yang instrumentasi NMR. NMR kan instrumen yang digunakan untuk mengetahui bentuk struktur, formnya seperti apa, struktur suatu senyawa yang awalnya kita nggak tahu, tapi kita jadi tahu strukturnya, ada C-nya ada berapa, lokasinya ada di mana. Menurut kalian itu analisis kualitatif atau kuantitatif? Ada yang punya pendapat? Kuantitatif. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Kalau nggak ada, NMR kan kalau seperti yang dijabarkan sebelumnya, dia bertujuan untuk mengetahui bentuk struktur ya, bentuk strukturnya seperti apa ya kan, kemudian lokasi karbon, hidrogen, atau ada atom-atom lain yang menyusun dari struktur senyawa tersebut, itu dapat kita ketahui menggunakan instrumen tersebut dengan cara menganalisis atau menerjemahkan spektrum-spektrum yang diperoleh dari analisis. Nah, itu merupakan analisis kualitatif ya, karena data yang kita peroleh adalah
walaupun itu ada angka-angka ya, angka-angka yang kita translate dari dari spektrum itu, akan tetapi apa namanya ya, implementasinya atau pembacaannya adalah kita ingin mengetahui itu senyawanya itu senyawa apa kan, ada atau tidak, hampir mirip dengan ada atau tidak. Jadi termasuk ke kualitatif. Lain cerita kalau kita menggunakan spektroskopi, spektro UV ya, UV visible, atau kita menggunakan HPLC untuk menghitung kadar suatu senyawa dari suatu sampel, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan tangkap ya. Nah, untuk hari ini kita akan lebih mengarah ke kuantitatif ya, itu untuk menghitung bagaimana sih cara mengukur kadar dari suatu senyawa dari satu sampel. Nah, untuk kuantitatif analisis ini ada beberapa metode sebenarnya ya, banyak. Kita ambil contoh yaitu kolorimetri dan spektrofotometri ya. Nah, di kimia analisis kolorimetri ini teknik yang digunakan untuk mengukur konsentrasi senyawa berwarna dari larutan sampel. Jadi larutan sampelnya itu harus berwarna. Kalau nggak berwarna dia nggak bisa dianalisis, namanya kolorimetri ya. Kalau ada warna, nggak ada warna, dia nggak bisa dianalisis menggunakan teknik kolorimetri. Jadi analisisnya pada wilayah atau region visible. Region visible itu berada pada panjang gelombang 400 sampai 400 nanometer. Kemudian ada juga spektrofotometri ya. Kalian kemarin udah belajar tentang spektrofotometri. Spektrofotometri itu udah banyak ya. Nggak ada, sebenarnya ada banyak, cuman yang umum diketahui itu ada spektrofotometri IR, inframerah, dan spektrofotometri UV visible atau ultraviolet sinar tampak ya. Analisisnya serupa dengan kolorimetri, namun kegunaannya untuk mengukur konsentrasi senyawa berwarna dari larutan sampel dengan instrumen yang berbeda pada wilayah atau region yang lebih luas, tidak hanya pada region visible. Jadi dia bisa di bawah itu ya, bisa di bawah region ini. Kalau di atas ini udah pasti berwarna banget, mungkin arahnya ke gelap. Dari 400 ke 800 nanometer ke atas sudah pasti warnanya gelap banget, jadi mungkin akan lebih susah untuk dianalisis ya. Yang pertama ini kolorimetri. Kolorimetri ini metode yang sangat klasik ya. Jadi sebelum penggunaan spektro UV itu marak digunakan seperti saat ini, umumnya menggunakan metode kolorimetri. Dan sebenarnya ini mirip banget sama spektro. Analisis kolorimetri ini yaitu analisis yang mengamati bahan atau sampel yang dapat dilihat langsung oleh mata ya. Kalau mata kita bisa melihat warna dari sampel yang akan kita analisis, itu kita bisa lakukan analisis kolorimetri. Dan kemudian cahaya dia berada pada rentang cahaya tampak atau visible. Dan visible ini rentang gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 400 sampai 800 nanometer. Ini adalah regionnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya region-regionnya. Di sini ada mulai dari 0,001 nanometer sampai 0,01 nanometer. Ini merupakan wilayah atau region dari sinar gamma. Ini nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya, human eyes, kita nggak akan bisa lihat sinar gamma. Kemudian dari 0,01 sampai 10 nanometer panjang gelombang ya, itu adalah wilayah untuk sinar X-ray. Mata kita juga nggak bisa melihat atau mengamati atau menganalisis larutan atau warna pada panjang gelombang tersebut. Ini kita membutuhkan bantuan instrumen ya. Kemudian dari 10 nanometer sampai ke 400, sebenarnya ini harusnya bukan ultraviolet ya. Harusnya dari 10 sampai ke 200 itu masuk 10 sampai 200 itu adalah wilayahnya inframerah. Nanti makanya ada yang namanya spektrofotometri infrared. Oh ya, ini yang 1000 nanometer sih. Visible itu kemudian yang UV itu dari 200 sampai 400 nanometer itu UV. Yang di sini nih. Ultraviolet ini ini agak jelas ya. Harusnya itu di 200, ultraviolet itu 200 nanometer sampai ke 400 nanometer itu adalah wilayahnya sinar ultraviolet. Nah, kemudian dari 400 ke atas itu sudah cahaya tampak atau visible, bisa kita lihat. Untuk ultraviolet aja kita masih nggak bisa lihat. Nah, untuk dari ultraviolet sampai ke sinar tampak ini bisa
gunakan spektrofotometri UV visible. Sementara untuk yang beli 400 teknik yang bisa kita gunakan adalah colorimetry. Hanya itu aja. Nah, colorimetri ini intensitas warna ya. Dalam analisisnya, intensitas warna yang dimaksud di sini adalah intensitas warna yang dihasilkan dari senyawa atau larutan sampel ya, berbanding lurus dengan konsentrasi senyawa yang diukur. Artinya, semakin pekat si larutan sampel, maka warnanya semakin kuat atau terang tuh ya, makin gimana ya, makin gelap ya. Artinya konsentrasinya itu juga makin tinggi, makin encer atau makin cerah warnanya, yang makin gimana ya, makin pudar lah warnanya, atau konsentrasinya juga makin kecil. Nah, dan teknik analisis ini sering digunakan dalam analisis yang melibatkan pengukuran kuantitatif dari warna. Jadi memang harus berwarna. Nah, warna yang dihasilkan, warna dapat dihasilkan oleh zat apapun yang memiliki ikatan kromogen. Nah, yaitu ada kromofor dan auxokrom. Ada yang tahu kromofor dan auxokrom itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nih? Kromofor apa? Auxokrom apa? Jadi warna dapat dihasilkan oleh zat apapun yang memiliki ikatan dengan kromogen pembentuk warna. Kromogen jadi yang bertanggung jawab untuk membentuk warna. Kayaknya pernah ya belajar tentang kromofor dan auxokrom. Ada yang tahu ya? Izin menjawab, Pak. Yap, silahkan. Kalau kromofor itu ikatan rangkap yang terkonjugasi. Kalau misalnya auxokrom itu atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Ini bagus sekali ya. Jadi kromofor itu dia memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Ya, nanti di ujung slide juga ada ya terkait tentang kromofor dan auxokrom. Nanti kita coba cari yang mana sih yang ada kromofornya, mana yang nggak ada kromofornya. Kromofor yang seperti apa? Nanti kita lihat di contoh senyawa atau struktur di slide terakhir ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada color wheel atau roda warna yang biasa digunakan dalam colorimetry. Jadi ini merupakan pedoman warna yang digunakan dalam colorimetry ya. Jadi cahaya yang masuk dan cahaya yang diserap itu berbanding lurus dengan diameter yang ada di sini. Jadi misalnya yang masuk atau yang terlihat itu berwarnanya ini oranye. Misalnya di sini warnanya apa ya? Kuning atau keorenan ya, keorenan. Jadi yang diabsorpsi oleh instrumen adalah yang berwarna biru karena cahaya yang masuk itu sebenarnya semua cahaya masuk ya, kemudian diserap. Yang diserap itu adalah salah satu cahaya yang disetting. Jadi misalnya kalau emang warnanya kuning, yang diserap itu warnanya yang biru. Seperti ini ya, observe color of compound. Yang kita lihat adalah warna hijau, tapi sebenarnya cahaya yang diabsorpsi instrumen itu adalah warna merah, dan panjang gelombang untuk mengabsorpsinya itu 100 nanometer. Ya, yang terlihat itu hijau, yang terabsorpsi itu yang warna merah. Ini sebenarnya pekerjaannya terjadi di dalam instrumen ya, jadi kita nggak perlu itu. Pahamlah kenapa bisa terjadi. Yang penting kita tahu dapat hasilnya apa, absorbansi atau sebagainya. Ini adalah panjang gelombang sejauh mana. Jadi ketika warnanya hijau ya, ini contoh ya. Ketika berwarnanya hijau, kita bisa umumnya diukur atau dianalisis atau mau diukur absorbansinya pada panjang gelombang sekitar 700 nanometer. Itu untuk panjang gelombang maksimal berapa, 700 berapanya, itu kita lihat biasanya ada panduan dari metode-metode. Atau misalnya ini yang paling sering saya pakai, ini yang di yellow ya. Yellow kalau saya uji analisis menggunakan ELISA Pathfinder menggunakan spectral UV phase ya. Nah, memang saya biasa menggunakan panjang gelombang maksimal untuk ukurannya di 400 atau 405 nanometer. Karena memang si sediaan atau si larutan ujinya dia akan berwarna kuning ya. Walaupun sebenarnya yang terabsorpsi adalah warna violet atau warna ungu, dalam instrumennya ini kita nggak perlu terlalu ketahui lebih, mungkin perlu, cuman untuk di pelajari lebih lanjut ini semuanya adalah dari instrumentasinya aja.
Nah, ini kira-kira visualnya untuk kolorimetri ya, cahaya yang bersinar, intensitasnya cahaya yang bersinar melalui larutan berwarna, intensitas cahaya yang diamati bergantung pada ketebalan kufet dan konsentrasi larutan berwarnanya. Udah paling udah logika aja ya. Semakin tebal kufet, otomatis cahaya masukin semakin sedikit. Kemudian konsentrasi larutan makin berwarnanya makin pekat, intensitas ya, jadi atau lebih ke arah ke absorbansinya akan lebih tinggi juga. Nah, ini yang paling ini masih kelihatan nggak slide saya? Sudah ya. Nah, misalnya ini, yang di sini ini bening banget, bahkan nggak ada warnanya. Ya, intensitasnya ini nol atau nggak akan terdeteksi oleh kolorimetri. Ini akan terdeteksi lebih rendah. Yang ini juga akan lebih tinggi, semakin tinggi, semakin pekat, dan ini makin pekat karena intensitas atau larutan warnanya makin besar, walaupun sebenarnya sama. Nah, ini ya, diibaratkan dicampur dengan aqueous misalnya ya, satu larutan. Nah, kemudian juga ini sama ya, tebalan kufet dan berwarna. Nah, ini kemudian larutan warna berwarna merah tadi dicampur dengan larutan berwarna biru, sehingga nanti dia akan menghasilkan produk warna yang lain. Karena kan warna ketika dicampur-campur, warna merah dicampur dengan kuning dicampur dengan biru akan menghasilkan warna yang lain, sehingga nanti analisisnya akan berbeda. Ini untuk yang kolorimetri secara visual ya. Ini kita lihat aja skema dari instrumentasi kolorimetri ya. Ini salah satu contoh gambar dari instrumen kolorimetri yang ini. Ini ya. Ini instrumen kolorimetri. Dia lebih kecil dibandingkan spektrofotometri ya. Jadi wadah untuk analisisnya juga cuma satu untuk masukin kufet, kemudian untuk pengukuran dan sebagainya tinggal nyalain. R itu read, T itu saya nggak tahu apa ya, mungkin S atau gimana. Nah, ini nggak pernah pakai kolorimetri, udah jarang banget orang pakai kolorimetri. Umumnya langsung aja kita punya spektrometri, nggak perlu lagi kita punya kolorimetri karena juga ini terbatas ya, hanya untuk di rentang visible. Jadi kira-kira ini seperti ini. Jadi untuk mekanisme juga ya, alur skema mengapa bisa terbacanya dari sini. Ada dalam instrumen pasti ada yang namanya light source atau sumber cahaya ya. Karena dia kan analisis menggunakan cahaya tampak, jadi harus disinari cahaya dulu. Kemudian ada lensa, nanti dalam instrumen ini ada lensa yang akan mengarahkan cahaya dari source-nya ini. Lampunya tuh biasanya umumnya sumber cahayanya itu tungsten ya, dan juga ada yang lain, masih juga ada sumber cahaya yang lain, tapi yang umum itu tungsten, dilewatkan pada kolimator atau lensa yang kemudian akan mengarah pada monokromator. Nah, monokromator ini prisma yang akan yang awalnya satu warna, dia akan menyemprotkan banyak spektrum warna, ada merah, orange, kemudian ada kuning, ada hijau, biru, dan ungu, biru ya. Nah, dia akan dari monokromatornya dari satu cahaya dia akan menyebar atau memisahkan semua warna, sehingga banyak warna yang akan dilewatkan pada sampel solution ya. Jadi ada banyak warna. Nah, kemudian hanya satu warna saja yang akan masuk ke dalam atau yang melewati sampel solution yang tadi dikatakan ya. Jadi warna sampelnya itu tadi itu warnanya kuning ya. Tapi yang akan masuk ke dalam sampel solution itu adalah yang warna violet. Misalnya sampelnya itu warnanya kuning ya, warnanya kuning. Tapi yang masuk sinarnya adalah yang warna violet. Kemudian akan diteruskan ke dalam sini.
ke detektor atau digital display, dan dia tampillah yang namanya nilai absorbansi gitu. Atau foto sel, ada detektornya ya, foto selnya, detektor itu bisa macam-macam. Kemudian itu adalah data nilai absorbansi 0,2 atau 0,1 dan ada pada layar ini ada 0,62 APS ya, APS-nya absorbansi. Detektor juga ini macam-macam ya. Ini ada dia detektornya yang visible, bukan ultraviolet. Kalau ultraviolet dia bisa mendeteksi pada panjang gelombang di bawah 400, di bawah 400. Kalau visible hanya di atas 400, harus bermata. Kira-kira seperti ini untuk skema pada pada kolorimetri. Nanti ada skema juga untuk spektrofotometri ya. Spektrofotometri adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya yang diabsorpsi atau intensitas warna yang dihasilkan pada panjang gelombang tertentu. Sebenarnya panjang gelombang tertentunya bisa, yang penting tergantung dari panjang gelombang yang bisa diukur pada spektrofotometer. Karena ini masih dikatakan spektrofotometer, jadi tergantung dari instrumennya. Kalau spektrofotometer IR infrared, jadi dia bisa mengukur pada 1 sampai 200 nanometer. Enggak 1 deh, 10 atau berapa ya, lupa saya, 100 sampai 200. Pokoknya di rentang inframerah aja. Nah, itu untuk IR. Kalau UV phase artinya dia mulai dari 200 hingga 800 nanometer. Karena spektrofotometer ini luas ya. Yang akan lebih cenderung kita bicarakan di sini adalah spektrofotometri UV phase ya. Karena IR inframerah itu cenderung digunakan untuk analisis kualitatif untuk mengetahui jenis-jenis ikatan-ikatan apa saja yang terdapat pada analit ya. Misalnya kalian melakukan isolasi, kemudian kalian ingin tahu dalam isolat kalian itu ada ikatan apa aja, apakah ada ikatan C dan C rangkap 2C, C rangkap 3C, atau C rangkap 2O karbonil, atau C rangkap 2N, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu untuk yang IR. Nah, kalau spektrofotometri UV dapat memberikan spektrum-spektrum tertentu. Kemudian intensitas warna yang dapat diukur dengan metode spektrofotometri juga lebih luas dibandingkan kolorimetri karena detektor yang digunakan berbeda ya. Detektor itu adalah yang paling perlu kita ketahui ketika kita mempelajari suatu instrumen itu pasti ada yang namanya sumber tenaga, atau kalau di spektrofotometri sumber cahaya ya, sumber sinarnya seperti itu, tungsten, dan juga detektor. Nah, detektornya itu ada yang UV visible, ada yang photodiode array. Nah, itu beda lagi nanti untuk detektornya. Kemudian ada spektroskopi massa, itu kan itu juga detektornya beda. Dia detektornya MS, mass spectrometer. Jadi dia detektornya tuh dia untuk mengetahui seperti chemical electron impact, kemudian ada quadruple tox, saya lupa apa, pokoknya susah lah tuh IMS. Banyak banget detektornya, dan setiap detektor pada instrumen yang sama itu memberikan jenis-jenis analisis yang berbeda juga. Kira seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke spektrofotometer ya. Nah, analisis kuantitatif dari cahaya yang diserap pada metode ini adalah transmitter dan absorban. Jadi sebenarnya untuk spektrofotometer UV ya, UV phase, umumnya ada dua data sebenarnya yang kita peroleh. Bahkan data yang pertama harus kita peroleh adalah transmitter. Tapi di instrumen atau di komputer saat kita melakukan running analisis umumnya yang ditampilkan adalah langsung absorban atau absorbansi. Kita pelajari bagaimana itu terjadi ya. Nah, ini transmitter dihasilkan dari persamaan T. Transmitter sama dengan intensitas awal ini ya. Ini adalah intensitas cahaya setelah melewati sampel. Ini yang ini. Ini adalah intensitas cahaya
cahaya setelah melewati sampel ya, sudah lewat sampel. Dan I0 ini adalah intensitas cahaya awal, dan ini adalah jarak yang harus ditempuh oleh cahaya itu adalah Barkoved ya, path length, di mana absorbansi juga sangat berkaitan dengan transmitternya, itu absorbansi sama dengan min log dari transmitter sama dengan juga min log I intensitas awal, intensitas dibagi dengan intensitas awal. Ini adalah transmitter. Jadi intensitas sebenarnya yang ditangkap oleh detektor adalah sinar kan. Ini ada cahaya yang intensitas cahaya yang masuk awalnya, kemudian yang tersisa. Artinya intensitas ini adalah cahaya yang tersisa yang tidak terabsorpsi oleh Jadi kan ini adalah cahaya yang awalnya dipancarkan atau ditembak oleh instrumen ya, kemudian masuk melewati kuvet. Jadi ada yang namanya, ada dalam spektro tuh kita menggunakan kuvet untuk analisis cahaya itu akan ada yang terserap oleh sampel ya, ada yang tidak terabsorpsi. Nah itu akan diteruskan, kemudian cahaya yang diteruskan ini atau intensitas cahaya yang setelah melewati sampel ini adalah cahaya yang akan dideteksi oleh detektor ya. Jadi detektor sebenarnya dia akan mendeteksi adalah transmitter. Makanya kenapa transmitter itu sebenarnya sumber dari data absorbansi. Nah, kemudian absorbansi, kemudian kenapa bisa langsung muncul pada pada instrumen atau komputer yang kita konekkan dengan instrumennya, karena instrumen tersebut atau software akan langsung membantu kita untuk menghitung absorbansi yang sebenarnya terdapat diperoleh itu berapa ya. Absorbansi ini dengan rumusnya adalah A sama dengan min log T ya. Itu rumus dari absorbansi. Jadi data yang sebenarnya itu yang ditangkap oleh detektor itu transmitten ya, bukan absorbansi. Absorbansi malah nggak kedetek di detektor, karena cahaya yang terabsorpsi itu kan udah terserap oleh larutan sampel, sementara yang diterima oleh detektor adalah sisanya, sisa cahaya yang sudah melewati sampel. Oleh karena itu rumusnya adalah intensitas cahaya yang telah melewati sampel dibagi intensitas cahaya awal itu untuk transmitter. Jadi transmitter itu adalah cahaya yang diterima oleh detektor. Jadi bukan absorbansi yang diterima oleh detektor, karena absorbansi itu kan cahaya yang diserap ya. Intinya seperti itu. Nah, ini hubungan. Kemudian juga dalam spektrofotometri UV ini ada hukum Lambert-Beer ya. Ini baik spektro UV, vis ataupun kolorimetri, ini sangat berpegang pada hukum Lambert-Beer ini. Hukum Lambert-Beer ada tiga persamaan yang nanti kita ambil ya. Generalnya ada, umumnya ada. Ini adalah hubungan linear antara absorbansi dan konsentrasi larutan larut ya. Ini adalah absorbansi. Jadi ini adalah hukum untuk menghitung analit absorbansi. Zaman dulu ketika spektrofotometri UV itu masih manual, orang-orang menggunakan rumus-rumus ini untuk menghitung absorbansi. Jadi data yang diperoleh itu adalah absorptivitas dan lain sebagainya. Nah, ini adalah absorptivitas molar dengan unitnya liter per mol sentimeter. Kemudian B-nya ini adalah tebal kuvet. Tebal kuvet itu umumnya 1 cm ya. Tebal kuvet itu kuvet yang kita gunakan. Kemudian yang C ini konsentrasi ya, konsentrasi mol per liter atau molar per liter dan lain sebagainya. Lambert-Beer ini untuk yang absorptivitas molar juga ada yang memberikan simbol epsilon. Nah itu banyak juga ya, ada 3 rumus sebenarnya di sini. Kalian bisa baca lagi lebih lanjut terkait hukum Lambert-Beer seperti apa. Hukum Lambert-Beer. Nah kemudian working curve atau kurva kerja. Nah ini perlu banget kita gunakan, kita buat ketika melakukan analisis instrumentasi menggunakan spektro ya. Baik itu spektro UV vis, baik itu menggunakan HPLC,
Udah pernah belajar HPLC kan ya, high pressure chromatography liquid high performance like liquid chromatography ya, HPLC ya. Atau bahasa Indonesia KCKT, chromatography cair kinerja tinggi. Atau bahasa Inggrisnya HPLC, high performance liquid chromatography. Nah, itu umumnya HPLC itu instrumen detektornya adalah UV phase, UV ya, atau detektor UV. Jadi interpretasi data itu mirip ketika kita menggunakan spektrometer UV. Tapi kalau kita menggunakan spektro itu umumnya karena dia nggak ada teknik pemeriksaan sebelumnya, jadi kita memasukkannya secara manual menggunakan kuvert dan lain sebagainya. Tapi kalau di HPLC karena dia instrumen yang berbeda, hanya detektornya yang mirip, jadi pola kerjaannya agak berbeda kan. Nah, ini working group atau kurva kerja harus kita buat atau kita peroleh dengan memplotting absorbansi versus konsentrasi dalam suatu grafik ya. Grafiknya seperti ini, jadi absorbansi sebagai sumbu Y dan konsentrasi sebagai sumbu X. Kita diperoleh kurva ya. Ini biasanya kita mencari kurva kalibran. Membuat kurva ini adalah untuk analisis kuantitatif. Kalau kita mau melakukan analisis kuantitatif menggunakan spektro UV atau kolorimetri tanpa membuat kurva kerja, kita nggak akan bisa memperoleh data atau nilai yang ingin kita ukur ya. Jadi kurva kerja ini harus banget dibuat ya. Motifnya adalah absorbansi dengan konsentrasi, bukan yang lain ya. Nanti didapatkan regresinya ya, regresi linearnya, persamaan regresi linearnya bisa dihitung atau bisa diperoleh dari kalkulator ya. Ada juga perhitungan manualnya, bisa pakai kalkulator, bisa pakai Excel, atau juga bisa pakai software lain, software analisis statistik yang lain. Paling simpelnya menggunakan Excel, agak ribet pakai kalkulator itu manual ya. Lebih ribet lagi ada hitungan rumusnya, itu zaman dulu banget kayaknya kayak gitu. Sekarang bisa pakai Excel ya, lebih cepat. Kita menggunakan grafik scatter, kemudian kita cari regresi linearnya, pertama D sama dengan AX plus B. Nah, nanti ada muncul nilai R-nya. Kalau grafiknya seperti ini lurus kayak gini, ini bisa dikatakan mungkin R-nya ke hampir 1 ya, 0,99. Kira seperti itu. Nah, ini untuk skema spektrofotometer ya, mirip ya dengan skema dari kolorimetri yang sebelumnya. Nah, ini ada sumber cahaya lampu, biasanya tungsten juga, dia akan mengeluarkan banyak sinar ya. Kalau tadi di kolorimetri sinarnya tuh satu ya, biasanya satu, kemudian nanti dipantulkan oleh lensa masuk di monokromator atau prisma, kemudian dari satu cahaya dipecah-pecah menjadi banyak cahaya yang kemudian nanti akan masuk ke dalam yang kemudian nanti diseleksi oleh suatu bagian alat lagi yang kemudian akan meneruskan sinar apa yang akan bisa masuk ke dalam sampel. Nah, kalau spektro UV awalnya sinarnya banyak ya, polikromator, kemudian masuk ke monokromator atau prisma, dia akan menjadi monokromator ya, jadi satu sinar yang kemudian akan melewati kuvet, sampel dalam kuvet, dan kemudian sinar yang berhasil melewati larutan sampel dalam kuvet akan diterima oleh detektornya. Ini adalah transmitter ya, transmitter. Jadi sinar yang ini kan sinar ya, yang warna merah nih, yang masuk ke atau yang sudah lewat ya, ini intensitas awal ya. Nah, transmitter yang diterima oleh detektor. Nah, kemudian diamplifikasi, nanti ini ditabulasi datanya, kemudian read out, muncullah datanya, tapi di komputer kita mendapatkan nilai absorbansi ya. Absorbansi tadi ini ya. Absorbansi ini rumusnya tadi ya, A sama dengan min log T. Untuk mendapatkan min log T ini panjang sebenarnya. Makanya biasanya kalau kita lihat kurvanya ya, kurva pengamatan
ketika gitu kayak gini biasanya. Ini absorban biasanya terhadap apa tadi itu konsep absorbasi terhadap bukan konsentrasi. Nah, tapi kalau ininya transmitter, biasanya bentuk kurvanya itu jadi kayak gini, kebalik ya, karena in log T-nya ini dia bakal kebalik. Makanya kenapa kalau di spektrum fotometri IR itu nanti spektrum yang muncul itu kira-kira kayak gini. Nah, dia akan munculnya ke bawah gini. Terus di atas ini namanya bilangan gelombang ya, bilangan gelombang bukan banyak gelombang. Ini karena data atau spektrum yang di translate itu adalah transmitter, bukan absorbans. Jika absorbans dia biasanya bentuk pik-pik seperti ini. Nah, UV itu biasanya gini. APLC juga biasanya memberikan seperti ini. Kira seperti itu. Nah, ini contoh ya, contoh ini UV ya, yang seharusnya contohnya instrumen UV ya standar. Nanti kuvet dia masukin dalam sini, kuvetnya tertutup. Kalau nggak tertutup nanti nggak bisa analisis kan, banyak cahaya masuk, wajib tertutup. Terus ini pencetan-pencetannya ini mungkin masih agak kolot, tapi biasanya memang ada pencetan seperti ini. Bahkan yang kemudian nanti umumnya ada juga bisa terkoneksi dengan komputer, lebih simpel pakai komputer. Tapi juga banyak yang bisa dirunning dengan secara langsung di instrumen seperti ini. Mana ya nanti nilai absorbasi kita catat sendiri. Kalau pakai komputer lebih enak lagi gitu. Kita bisa langsung save datanya, kita bisa print, kemudian kita bisa langsung analisis datanya. Ini mirip sama UV, ini ELISA plant reader ya. Ini ELISA plant reader juga ini mirip sama UV karena detektornya juga UV phase, jadi dia bisa menganalisis ini lebih cenderung digunakan untuk uji farmakologi sih, biasanya uji aktivitas biologis menggunakan ELISA plant reader karena di dalam alat ini kalau yang alatnya seperti ini ya, umumnya di sini sudah ada inkubator dulu, kita bisa menginkubasi, kita bisa checking di sini, shaker, dan langsung ketika di shaker kita langsung analisis datanya. Jadi pekerjaan langsung dilakukan dalam instrumen ini dari Sapphire. Ya, seperti itu. Apa di sini ada yang mau tanyain nggak? Atau ada yang kebingungan? Maksudnya kecepatan? Nyaman aja ya. Oke. Ini kita ngomongin balik lagi tadi ke chromogen ya, chromophore dan auxochrome. Tadi yang jawab sebelumnya udah bagus banget ya, tepat sekali. Jadi chromophore itu adalah gugus fungsi yang umumnya terdiri dari ikatan rangkap terkonjugasi yang menampakkan spektrum absorpsi pada daerah sinar UV, sinar tampak atau panjang gelombang di atas 200 meter ya. Sebenarnya ada tabel-tabelnya ya untuk setiap gugus fungsi jadi kita tuh bisa menghitung kira-kira panjang gelombang maksimal dari struktur suatu senyawa itu berapa panjang gelombang maksimalnya. Bisa kita hitung atau secara manual ya, tapi itu masih estimasi dari gugus-gugus fungsi yang dimiliki dari senyawa tersebut, dari struktur tersebut. Tapi ada tabel-tabelnya, jadi untuk ikatan rangkap terkonjugasi seberapa panjang setiap panjang itu berapa nanometer ya. Itu dari gugus yang terdapat tersebut ya. Ini ada juga yang namanya auxochrome tadi kan, yang bawah itu siapa ya, saya lupa. Dia meningkatkan intensitas spektrum absorpsi pada molekul yang memiliki chromophore. Jadi auxochrome itu ditandai oleh atom yang memiliki pasangan elektron dan dia itu memiliki dan pada molekul yang memiliki chromophore. Jadi kalau cuma punya auxochrome doang biasanya nggak akan memberikan warna. Tapi ketika suatu senyawa memiliki chromophore, ya, dia punya chromophore dan juga gugus auxochrome, warnanya itu akan lebih intens lagi, lebih terang. Lihat contohnya aja langsung di sini ya. Nah ini misalnya azobenzen. Ini rumus molekulnya, strukturnya seperti ini ya. Ada dua benzen, dua cincin aromatik dengan dua nitrogen. Oke. Diazo group ini adalah chromophore-nya ya.
ada ikatan rangkap. Kenapa disebut kromofor yang diazo group ini? Ada yang tahu? Katanya dia terkonjugasi. Emang ikatan rangkap terkonjugasi itu yang seperti apa? Yang tahu nggak? Yang punya pendapat? Halo. Halo, ada yang tahu ikatan rangkap terkonjugasi itu yang seperti apa? Ini ya, kalian bisa lihat sini ada dua cincin aromatik ya, benzen. Cincin aromatiknya dia kan, dia digambar bulat cincin kayak gitu karena cincin lah ya, dianggap cincin. Nah, sebenarnya dia punya 3 ikatan rangkap di sini. Kenapa digambar lingkaran seperti ini? Karena cincin ini bisa beresonansi, dia bisa berpindah ke sini atau ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi, formnya sama. Jadi makanya kenapa umumnya sering digambarkan bentuknya lingkaran gitu ya. Jadi ketika kita melihat struktur cincin dengan lingkaran seperti ini, sudah dipastikan bahwa itu adalah ikatan rangkap terkonjugasi. Dan ikatan rangkap terkonjugasi itu adalah ikatan rangkap yang selang seling seperti ini. Jadi ikatan rangkap di sini, kemudian sini ikatan rangkap, tidak rangkap, rangkap, tidak rangkap, dan rangkap. Ini adalah ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, kalau seandainya ikatan rangkapnya itu seperti ini, kita gambarnya alifatik ya, soalnya nggak mungkin, nggak possible ikatan rangkap terus menerus tapi cincin. Nah, menurut kalian struktur seperti ini apakah dia kromofor atau bukan? Rangkap, 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 rangkap. Ada komentar, pendapat? Yuk. Yang punya pendapat? Enggak, Pak. Ya? Menurut saya enggak, soalnya dia ikatan rangkap sama ikatan tunggalnya enggak selang-seling. Tidak selang-seling. Oke, ya ini bagus. Jadi kalau nggak selang-seling, dia nggak terkonjugasi ya. Jadi bukan kromofor, ikatan rangkap doang aja. Dan memang ikatan rangkap seperti ini hampir jarang atau hampir nggak ada ya di senyawa organik yang ada di alam ya. Kecuali kita emang setting seperti ini, sintesis dan sebagainya dan lain sebagainya. Terus kenapa sih nitrogen ini disebut ikatan rangkap termasuk kromofor ya? Di ini katanya kan di diazo group ini adalah kromofornya. Kok bisa disebut kromofor? Ya karena ikatan rangkapnya dia, ikatan rangkapnya ini terletak, ini kan sudah ikatan rangkap, tidak rangkap, rangkap. Nah, makanya ikatan rangkapnya sih diazo grupnya ini termasuk kromofor. Jadi dari sini sampai cincin yang ini yang kiri ini merupakan kromofor. Ini pasti gede banget atau tinggi banget panjang gelombang maksimalnya, sangat berwarna. Kemudian di ini ada yang namanya auxokrom juga ya, tadi struktur ini ada gugus hidroksil group OH O ya berikan satu dengan cincinnya tadi ya. Kemudian ini ada H punya pasangan elektron bebas nggak di hidrogennya kira-kira? Punya ya. H kan cuma punya satu tangan ya, dia langsung satu tangannya dia serahkan pada ozin. Terus ini punya pasangan elektron bebas berapa kira-kira? 2 pasang. 2 pasang ya. 1, 2, 3, 4. Gini.
Yang di sini sudah berpasangan ya. Satu yang sebelah kiri udah berpasangan sama cincin aromatik, yang satu tangannya lagi sudah berpasangan dengan hidrogen. Jadi dia punya dua pasangan elektron bebas. Nah, gugus hidroksil ini termasuk auxokrom karena dia memiliki pasangan elektron bebas sama seperti NH. Nah, selain gugus hidroksil ini apa lagi yang termasuk auxokrom yang menurut kalian? Sepertinya masih ada soalnya gugus auxokrom yang lain. Ada atom yang memiliki pasangan elektron bebas selain oksigen di sini. Atom apa kira-kira? Nitrogen. Nitrogen. Oke, nitrogen itu ada berapa elektron ya? Pasangan elektron bebasnya? Satu pasang. Satu pasang ya. Oke, bagus. Nah, ini jadi tidak satu pasang ya karena nitrogen ini punya elektron valensinya 5 ya kalau nggak salah ya, 5 ya. 5. Dua di sini sudah berikatan lengkap dengan nitrogen yang sebelah sini. Dia satu tangannya lagi, karena ada 2, dia berikatan dengan cincin yang di sini. Di sini dia nggak punya pasangan elektron, nggak cukup ya. Karena dia cuma punya 5 elektron valensi. Tangannya sudah tidak perlu lagi, tidak perlu punya pasangan lagi. Ini adalah elektron gugus auxokrom yang lainnya atau yang memiliki pasangan elektron bebas. Pertama kayak P ya, fosfor, sulfur dan lain sebagainya yang mempunyai gugus pasangan elektron bebas kira-kira seperti itu untuk auxokrom. Tapi yang paling penting kalian tahu adalah kromofor ya. Nah ini contoh senyawa apa nih golongannya nih? Ini bukan flavonoid ya, karena flavonoid itu harus ada 3, ini kan C6 ya. Ini C6, 1, 2, cuma 2. C6, C2, C6 ini bukan flavonoid. Ini kategorinya maksudnya still band ya, still band. Nah ini resveratrol cukup terkenal juga ya, senyawa yang sering dimanfaatkan. Ada resveratrol. Bukan flavonoid tapi ini still band, tapi hampir mirip sama flavonoid. Karena kalau flavonoid itu C6, C3, C6, tapi kalau still band itu C6, C2, C6 itu adalah basic strukturnya seperti itu. Oke, yang dari struktur ini dia punya kromofor nggak? Ada yang kromofor nggak? Punya kromofor nggak kira-kira? Punya, Kakak. Ya, sama ya kayak yang tadi ya, sama kayak struktur yang contoh tadi. Ada cincin aromatik, cuman ini cincin aromatiknya dibuat nggak dibulatin cincin ya. Ini dijelaskan detail 1, rangkap, tidak rangkap, 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 tidak rangkap, tidak rangkap, rangkap, tidak rangkap, rangkap panjang ini ya. Cukup panjang ini ya. Ikatan rangkap terkonjugasinya sampai ke sini gitu, sampai ke cincin yang berikutnya. Kemudian ini juga punya auxokrom ya. Ini ya, ada gugus hidroksil ya. Tadi apalagi contohnya sama persis ya, gugus hidroksil. Paling mudah ketika dia punya gugus hidroksil ya pasti dia punya auxokrom. Tapi ketika dia punya gugus hidroksil apakah dia akan memberikan warna atau tidak? Kita langsung lanjut ke contoh berikutnya. Banyak sekali gugus hidroksilnya ya. Ada OH di mana-mana. Tapi di sini ada ikatan rangkap konjugasi ya. Ini contoh polisakarida ya, gula ya. Polisakarida itu terbentuk dari banyak monosakarida. Ini adalah gula, sugars, gula. Jadi polisakarida yang makan tepung, kira-kira seperti ini yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Polisakarida. Punya auxokrom jelas ya, banyak OH di sini auxokrom. Auxokrom. Tapi struktur ini atau senyawa ini tidak berwarna loh. Padahal dia punya auxokrom itu. Kenapa? Kira-kira ya.
Ukurannya banyak. Ini bisa dikatakan auxochrome ya, karena punya pasangan banyak gugus dengan pasangan elektron bebas. Apa yang menyebabkan si struktur ini, senyawa ini tidak berwarna? Ada kromofor nggak di struktur ini? Ada yang punya pendapat ya atau tidak, itu aja. Tidak punya, Pak? Punya. Ada pendapat? Ini yang tebal-tebal ini cuma rotasi optik ya, bukan ikatan rangkap ya. Tebal-tebal seperti ini bukan ikatan rangkap, tapi hanya rotasi optik. Bentuk kursi yang biasanya digambarkan untuk molekul-molekul gula. Jadi ini nggak punya kromofor ya. Dia semuanya ikatannya tunggal, C dengan C. Tidak ada C rangkap 2C. Tidak ada C rangkap 2O juga tidak ada. Tidak ada karbonil. Seandainya ada karbonil juga dia tidak. Seandainya di sini ada satu rangkap ada rangkap 2 aja, tetap dia nggak akan memberikan itu bukan kromofor karena cuma satu aja yang rangkap gitu ya. Jadi ini tidak memberikan warna. Kenapa? Walaupun meskipun dia punya banyak pasangan elektron bebas, karena pasangan elektron bebasnya bukan pada struktur atau molekul yang memiliki kromofor atau pasangan elektron atau ikatan rangkap terkonjugasi, kira-kira seperti itu. Nah, itu contoh berikutnya. Ini ada steroid ya, steroid ini strukturnya stigma sterol ya, steroid. Menurut kalian ini ada ikatan rangkap, apakah ini ada kromofor nggak? Punya kromofor nggak di nyawa ini? Ada kromofor aja? Ada kromofornya nggak di stigma sterol? Tidak, Kakak. Siapa yang jawab? Cika? Iya, Pak. Ya, oke. Cika, bagus sekali. Ini nggak punya kromofor ya. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, kromofor itu harus rangkap, tidak rangkap, rangkap, tidak rangkap ya. Rangkap, tidak rangkap, tidak ada, baru rangkap lagi. Ini bukan kromofor. Makanya stigma sterol itu nggak akan kelihatan ya. Di secara visible, bahkan ultraviolet pun tidak terlihat. Untuk analisisnya, stigma sterol itu membutuhkan reagen untuk memberikan warna. Dia juga punya auxochrome yang akan bermanfaat karena yang punya kromofor ini nggak akan memberikan intensitas cahaya yang lebih tinggi lagi gitu. Intensitas cahaya yang tinggi itu atau panjang gelombang yang tinggi itu akan lebih dihasilkan oleh karena rangkap terkonjugasi. Jadi meskipun ini cincin ya 6 ya, ada cincin 6 ini, C6. Jika dia nggak punya ikatan rangkap, ini kan bukan aromatik kering ya tetap aja dia nggak punya kromofor gitu. Oke, bagus banget tadi juga. Oke, selanjutnya ini kopi ya, kafein. Ada nggak ini kromofornya? Struktur kafein ini ada kromofornya nggak? Ada kromofornya nggak? Ada ya. Ada tapi tipis, kecil gitu. Rangkap, tidak rangkap, rangkap. Habis itu nggak ada rangkap, tidak. Terus ini rangkap. Ya kan? Nggak terlalu panjang, tapi setidaknya ada. Rangkap, tidak rangkap, 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 rangkap. Nah, yang penting tetap selang-seling pindah ke sini. Kalau pindah ke bawahnya rangkapnya nggak panjang, jadi di bawah arahnya ke karbonil sini. Kemudian sini tidak rangkap, sayang banget sini ada ini rangkap, mungkin bisa makin panjang karbonil yang ada di sini. Ini struktur kafein, dia punya nih auxochrome 1, auxochrome 2, 3, 4, 5, banyak auxochrome, masih berwarna ya. Kira seperti itu. Ini struktur dari kafein terkait kromofor dan auxochrome, itu kromogen dari warna.
Oke, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam analisis ya nih. Sampel yang akan diukur secara kualitatif ataupun spektral harus benar-benar larut atau tidak terdapat endapan sedikit. Makanya perlu adanya preparasi sampel terlebih dahulu. Seperti pelarutannya, kita nggak bisa analisis padatan gula, pasir, warna putih langsung dimasukin dalam kupen, itu nggak bisa. Harus dalam bentuk larutan. Jadi makanya harus dilarutkan dulu. Kemudian ketika dia tidak larut, kita harus menghilangkan padatan-padatan yang ada di dalamnya dengan cara coagulation misalnya, pengendapan, centrifuge juga pengendapan, ujung-ujungnya kita ambil supernatannya. Dan yang paling umum adalah filtrasi atau disaring aja, lebih simple. Untuk pH adjustment ini tentatif ya untuk metode-metode tertentu. Untuk digestion juga jarang ini menghilangkan kandungan-kandungan organik tertentu dari matriks ya, analit tertentu. Nah, nilai absorbansi, dan juga ini yang paling perlu diperhatikan adalah nilai absorbansi analisis ya. Dalam analisis sebaiknya nilai absorbansi itu tidak kurang dari 0,2 dan tidak lebih dari 0,8. Nah, kemudian dalam analisis juga analisis kuantitatif dikenal istilah teori konsentrasi, yaitu lembaga uji yang disiapkan dalam beberapa konsentrasi tertentu bisa dari yang paling rendah ke yang paling tinggi ya, meningkat untuk membuat kurva kalibrasi atau kurva kerja yang nanti digunakan untuk dalam perhitungan kadar senyawa yang dianalisis atau diukur. Nah, ini juga kita dalam analisis menggunakan spektro ya, kualitatif maupun kuantitatif membutuhkan yang namanya standar. Nah, standar ini merupakan digunakan sebagai acuan dalam menentukan kadar suatu senyawa tertentu. Jadi misalnya kita ingin mengukur kadar kafein dalam kopi, ya kita membutuhkan standar kafein. Jadi kita buat kurva kalibrasi kafein, kemudian kita dapat persamaan regresi linearnya, persamaan dia sama dengan AX plus B dari larutan baku standarnya, dan kemudian baru kita analisis si sampel yang akan kita analisis, kemudian hasil absorban yang kita masukkan ke dalam persamaan dari kurva kalibrasi larutan standarnya. Nah, dan terus kemudian larutan standar juga sering digunakan sebagai kontrol positif dalam pengujian aktivitas tertentu ya, seperti uji enzim, DPPH, ya kan, uji antioksidan membutuhkan larutan standar seperti larutan standar kontrol positif seperti asam askorbat, untuk akarbus untuk aktivitas alfa amilase dan alfa glukosidase, atau sitagliptin untuk aktivitas DPP4 atau dan lain sebagainya, banyak ya. Atau untuk satin oksidase biasanya pakai allopurinol dan lain sebagainya, banyak banget. Ini contoh aja ya, analisis total fenol dari X. Ya, pertama dibuat kurva standar dari larutan asam galat ya, gallic acid, direaksikan dengan reaksi yang digunakan untuk total fenol ini Follin-Gio culture. Kemudian larutan standar dibuat dalam beberapa seri konsentrasi. Jadi yang pertama dibuat adalah kurva kalibrasi untuk larutan standar, yaitu larutan asam galat yang direaksikan dengan Follin, dapat diukur absorbansinya, kemudian dibuat kurva kerjanya dalam plotting konsentrasi versus absorbansi yang diperoleh dari data instrumentasi. Kemudian persamaan dari plotting grafik plotting tersebut, dari kurva tersebut, kurva standar didapatkan dari persamaan regresi linear ya. Nah, sehingga kita perolehkan dia sama dengan AX plus B dengan nilai R berapa. Untuk kurva larutan standar ini wajib banget ya, nilainya itu 0,9 sekian. Walaupun satu itu mustahil gitu, terlalu bagus pekerjaan kita kalau sampai kita memperoleh nilai R sama dengan 0,9. Nah, karena ini adalah kurva larutan standar, ini wajib banget 0,9 untuk validitas data dalam analisisnya nantinya. Nah, kemudian ekstrak, setelah kita dapat kurva standarnya, kita dapat persamaan dari linearnya, nilai R 0,9, nah kita langsung treatment si ekstrak ya, 1 gram direaksikan dengan reagen, kemudian dari reagen tersebut sudah direaksikan, kita ukur absorbansinya, kita peroleh absorbansi ekstrak yang diukurnya, nah, kita masukkan nilai absorbansi dari ekstrak tersebut ke dalam persamaan regresi linear dari kurva
kalibrasi standar tersebut. Kita dapat peroleh